Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja YHS Jakarta. Dan hari ini adalah minggu ketiga di bulan Maret. Kita masih tetap dalam tema kesembuhan dan pemulihan tubuh. Kita percaya bahwa hari ini akan ada mujizat, hari ini akan ada pemulihan bagi kita semua yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita berdoa. Mengucap syukur Bapa Yahweh yang baik. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap kelemahan kami kuasa-Mu Engkau nyatakan. Di dalam setiap pergumulan kami ada jalan keluar Engkau sediakan. Kami mau percaya, kami mau berharap penuh kepadamu Tuhan. Karena itu kami ada di sini saat ini. Kami mau buka hati kami mau bawa setiap penyembahan kami. Karena kami tahu Engkau adalah pembuat mujizat sejati dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap doa kami siap memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama belajar pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sama-sama kita naikkan kembali dari awal, katakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, yes Lord. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini sebagai iman kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, yes Lord Jesus. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil
terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan yang membelah laut, yang teduhkan, yes Lord, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan saja katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan dengan imanmu, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yes Lord. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan, kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kau pembuat mujizat sejati. Kau Yesus Tuhan, Kau membuat mujizat di dalam hidup ini. Yesus Tuhan, we worship You, we worship You. Jesus, ini kami Tuhan, ini Tuhan kami. Kami mau sembah Yesus, kami mau sembah Yesus. Kirararaba, shikira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 ba,
Engkau Bapa yang membelah laut. Engkau Yesus yang teduhkan badai dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang memegang hidup kami. Engkau yang buka setiap jalan bagi kami. Engkau pembuat mujizat Tuhan. Dan saat ini kami berani berseru, kami berani berkata bahwa kami ditolong oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Yesus, katakan Tuhan adalah Bapa-Ku. Haleluya Yesus. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Katakan Tuhan adalah Bapa-Ku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Yes Lord Jesus. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari jemaat Tuhan kembali naikkan pujian ini dari awal. Katakan Tuhan adalah Bapa-Ku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapa-Ku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat ku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan,
Yes, Jesus. Kau dahsyat Tuhan, namamu ditinggikan di tempat ini. Kami ingin lebih lagi memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan lebih lagi di tempat ini. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Katakan yang paling keras, hidupku penuh mujizat. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Kini tiba saatnya kami ingin memberi. Kami ingin berikan yang terbaik karena Engkau telah terlebih dahulu berikan yang terbaik bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus, Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau belajar pujian ini. Katakan, sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus, Kaulah penyembuhku. Katakan dari awal, mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus, Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Katakan Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah penolong. Terima kasih. Mari katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, sahabatku. Yesus Tuhan, penolongku. Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus Tuhan, Kau rajaku. Yesus Tuhan, sahabatku. Yesus Tuhan, penolongku. Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus Tuhan, Kau rajaku. Yesus Tuhan, sahabatku. Yesus Tuhan, penolongku. Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus Tuhan.
Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dengan segenap hatimu katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Masih ada pertolongan di dalam Yesus. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu. Dengan iman katakan Yesus, Yesus, Yesus. Jemaat Tuhan sendiri. Ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Lebih dengan iman katakan Yesus, 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 kami angkat suara kami bagimu Tuhan. Yesus, Ada kuasa dalam nama Yesus. Juru Selamatku. Jamah setiap kami. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Mari sembah Dia. Percaya ditolong Tuhan. Ada kuasa di dalam namamu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku
aku ditolong. Lebih keras lagi, angkat suaramu dengan iman, katakan Yesus. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku Dengan iman katakan, aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. mari angkat kedua tanganmu, katakan Yesus. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Ajaib. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Katakan Yesus, kau segalanya. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Yes. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Kami percaya mujizat-Mu terjadi sekarang. Haleluya. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku Katakan ku alami. percaya. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Percaya. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Sekarang ini. Haleluya. Hanya Yesus pusat penyembahan kami. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat kami, Tuhan kami. Tidak ada yang lain. Berfirmanlah ya Tuhan. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu yang ajaib sedang terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pujiannya sangat memberkati, mulai dari awal sampai firman Tuhan, bahkan lagu praise-nya juga itu semuanya tentang mujizat. Mujizat dan mujizat. Saya percaya sementara kita fokus memuji, menyembah Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau memperlihatkan tayangan ini terlebih dahulu. Saudara simak, saudara dengarkan, sehingga apa yang saya sampaikan nanti sangat berhubungan dan kita benar-benar mendapatkan sesuatu yang sangat berharga.
aku mau infoin satu fitur baru dari Transjakarta yang canggih dan keren banget. Seperti apa informasinya? Ini dia buat teman-teman. Halo Mas Zain. Halo Mas, Apa kabar Mas? kabar baik? Iya, dengar-dengar Transjakarta punya fitur baru nih ya. Betul banget, jadi Transjakarta ini dalam waktu dekat ini akan meriliskan sebuah fitur di mana menggunakan face recognition. Kan itu udah ada QR code Mas, bedanya apa? Menggantikan QR menggunakan wajah. Jadi customer tidak menggunakan lagi QR. Datang ke halte, tinggal scan wajah. Menggantikan QR menggunakan wajah. Jadi customer tidak menggunakan lagi QR. Datang ke halte, tinggal scan wajah. A digital ID clears passengers' path through airports, enabling safe, touchless recognition from curb to gate, even when wearing a mask. When you show up at your gate, no phone, no ticket. You simply walk up to the camera, take off your mask. Welcome aboard, sir. You're done. You don't need to take your passport, your ID, or any papers out anymore, and simply you use your face to travel. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus mencegah penyebaran virus COVID-19, perusahaan dapat memonitor kesehatan pegawai dan tamu yang berkunjung dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Harap lihat ke layar. Gunakan masker wajah Anda. Kan itu udah ada QR code Mas, bedanya apa? Kita itu untuk saat ini menggantikan QR menggunakan wajah. Jadi customer tidak menggunakan lagi QR. Datang ke halte, tinggal scan wajah. Menggantikan QR menggunakan wajah. Jadi customer tidak menggunakan lagi QR. Datang ke halte, tinggal scan wajah. Saya belajar, saya terus baca lagi kitab Wahyu dari pasal pertama sampai akhir, saya baca. Kalau orang tidak memahami firman Tuhan, orang akan sangat mudah terombang-ambing oleh arus pengajaran. Kemarin saja saya waktu di FB saya tanya, siapa rekan-rekan yang di FB yang mau menantikan Yesus datang kedua kali? Semua angkat tangan. Wah, rohani banget, semua menantikan Yesus datang kedua kali. Saudara tahukah, saya berkata, orang yang menantikan Yesus datang kedua kali adalah orang yang masuk di zaman antikris, di zaman penganiayaan. Kalau iman saya menantikan pengangkatan itu. Saya menantikan rapture. Dan orang yang tinggal lah yang akan menantikan Yesus datang kedua kali untuk memerintah di bumi. Tapi sebelum memerintah, itu sangat benar menyakitkan peperangan itu. Tidak ada manusia yang dapat mengalahkan antikris. Sangat menderita orang Kristen. Karena itu harus Yesus yang datang kedua kali. Bagi kita yang percaya, kita menantikan pengangkatan itu. Katakan amin. Saudara mau menantikan Yesus kedua kali? Tidak apa-apa. Itu kan pilihan. Toh juga mau kita berkata, kita menantikan Yesus kedua kali atau kita rapture, kita tidak tahu, kita sudah dipanggil Tuhan padahal sudah rapture, tapi kita perlu pemahaman yang benar. Antikris sudah terjadi di mana-mana, sudah banyak, jadi kita nggak usah menunggu kapan antikris sudah ada. Bahkan di zamannya para rasul-rasul itu antikris sudah ada. Di 1 Yohanes dikatakan di sana, di 1 Yohanes 2 ayat 28, tidak usah dibuka, saya baca saja. Dikatakan
bahwa antikris telah muncul dari tanda itu, kita tahu bahwa ini adalah waktunya sekarang. Dan antikris itu sangat banyak. Tapi siapakah antikris itu? Antikris itu adalah, ada dua syarat untuk menjadi antikris. Syarat yang pertama, mereka yang tidak percaya bahwa Yesus atau Tuhan pernah datang ke dunia menjadi manusia. Itu satu. Yang kedua, tidak percaya Bapa dan Anak. Itu antikris. Coba siapa yang tidak percaya Yesus pernah datang ke dunia? Pasti ada aliran tertentu. Termasuk orang Yahudi tidak percaya bahwa Tuhan pernah datang ke dunia menjadi manusia. Bahkan sepupu kita berkata, Yesus tidak pernah disalib. Itu digantikan. Benar-benar mereka anti tentang Kristus. Anti tentang Yesus. Jadi siapa yang anti bukan orang tidak percaya. Beda orang yang belum percaya Yesus, beda orang yang anti. Orang yang belum percaya Yesus karena dia belum mendengar kabar itu. Belum memahami tentang firman Tuhan itu. Perlu kabar itu disampaikan kepada mereka. Tapi antikris adalah orang yang benar-benar benci pengikut Yesus. Tidak percaya Yesus pernah datang ke dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit, mati dan bangkit naik ke surga, tidak percaya. Itulah antikris. Dan itu sudah dimulai zaman rasul-rasul. Hanya saja pemimpinnya belum muncul. Nah, ini yang dikatakan Rasul Yohanes. Seperti yang telah kamu dengar, 1 Yohanes 2 ayat 18. Bahwa seorang antikris akan datang. Baru dilanjutkan, antikris sudah ada. Jadi pemimpinnya bahkan di kitab. Next. Di Wahyu dikatakan, inilah. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Inilah pentingnya hikmat. Siapa memiliki pengertian, biarlah ia menghitung bilangan binatang buas itu. Karena itu adalah, dan bilangannya adalah angka yang paling ditakuti oleh orang Kristen. Kalau lihat 666 gitu. Langsung ngomong antikris. Padahal tetangganya nomor rumahnya 666 gitu. Langsung ngomong, tetangganya Ibu Yanti nomor rumahnya berapa? 666. Langsung tiap hari, tiap malam, pagi, siang, petang itu 2 puasa terus untuk menengking antikris. Padahal dia seorang penginjil. Orang sangat anti dengan 66. Kalau berbicara 66, pasti rujukannya adalah Wahyu. Dia adalah antikris. Ingat saudara, tadi sudah saya kasih pembukaan. Antikris adalah orang yang menentang Yesus Tuhan pernah datang ke dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan menebus dosa manusia, bangkit. Itu. Yang kedua, menolak Bapa dan Anak. Itu ada ayatnya di 1 Yohanes dan di 2 Yohanes. Itu antikris. Kalau kita tidak memahami, maka kita akan mengikuti arus pengajaran yang, karena apalagi sekarang yang penting channel YouTube saya itu sukses, banyak penontonnya. Karena kan orang-orang sekarang tidak butuh pengajaran yang sehat. Orang sekarang butuh judul yang membuat sensasi gitu, yang membuat agak aneh. Baru diberkati, tiba-tiba hamil. Itu langsung banyak itu pengikutnya itu. Tapi Yesus adalah juru selamat. Saya yakin tidak ada menonton. Karena memang akhir zaman orang akan suka mendengar hal-hal yang mengenakan telinganya, yang dia inginkan. Karena itu saya kasih tema juga seperti ini, tapi agak aneh. Nah, sudah dimulai, bingung toh? Ada 66, ada vaksin. Orang akan anti vaksin. Karena apa? Diarahkan kepada 666. Kalau di Indonesia, cara menjatuhkan lawan politiknya, saudara tahu seperti apa cara menjatuhkan lawan politiknya? Dibuat lawan politiknya itu adalah menjadi penista agama. Cara menjatuhkan yang paling sederhana adalah penista agama. Nah, di luar negeri, karena ini adalah di Indonesia mayoritas agama sepupu.
Di luar negeri, apalagi di Amerika, itu mayoritas Kristen. Maka hal-hal yang sensitif yang berhubungan dengan pengajaran Kristen itu akan dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Saya masih ingat waktu Barack Obama jadi presiden. Langsung dimunculkan di media sosial. Dialah 666 itu. Saudara siapa yang pernah mendengar itu? Coba angkat tangannya yang pernah mendengar. Enggak pernah mendengar itu ya? Oh, pernah katanya, cuma malu angkat tangan. Setelah Barack Obama, baru muncul lagi Donald Trump. Donald Trump adalah 666. Padahal mereka sedang berusaha menjatuhkan lawan politiknya. Kita orang Kristen yang tidak mengetahui, otomatis yang mempercayai itu, melihat kitab nubuatan itu, pasti tidak akan mau mendukungnya. Saudara, jangan hanyut di dalam permainan politik. Katakan amin. Mari kita lihat apa yang terjadi di Wahyu 13 ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Melalui tanda-tanda mujizat dan memberikan kepadanya untuk yang menyuruh mereka yang berdiam di bumi untuk membuat patung binatang yang terluka oleh pedang, tetapi tetap hidup itu. Terus kepadanya berikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, supaya patung binatang itu dapat berbicara dan ia membuat supaya setiap orang yang ayat 16. Ia juga membuat supaya semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin, orang merdeka dan hamba diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahi mereka. Dan supaya setiap orang yang tidak dapat membeli atau menjual kecuali ia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, nah hari-hari ini kan dihubungkan kepada vaksin. Orang yang belum divaksin tidak boleh masuk ke mall, tidak boleh perjalanan naik pesawat, bahkan akan kedepannya lebih canggih lagi. Dan itu dihubungkan dengan wahyu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa tujuan 666? Itu yang terpenting. Ingat, Yesus datang ke dunia punya tujuan. Kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Ada tujuannya. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Ada tujuannya. Jadi tujuannya itu yang terpenting, bukan bagaimana cara datangnya Yesus, bukan bagaimana cara matinya, tapi tujuannya untuk apa? Sama seperti 666 itu diciptakan, itu tujuannya untuk apa? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Seperti pemerintah menciptakan KPK, kan tidak sembarangan, tapi dipastikan dulu apa tujuannya, maka diciptakan itu. Tadi sudah jelas di ayat yang ke-15 dikatakan, setiap orang yang tidak menyembah patung binatang itu, jadi tujuannya apa? Supaya semuanya menyembah. Siapa yang disembah? Patung. Jadi tujuan tanda itu diberikan adalah untuk memastikan semuanya harus menyembah patung itu. Apakah tujuan bilangan 666? Sebelum ini kita bahas, kita lihat dulu terlebih cara jatuhnya Lucifer. Kenapa dia jatuh? Kenapa dia harus dilemparkan ke dunia? Kita harus belajar dulu dari yang terjadi di dalam kekekalan. Di Yesaya 14 ayat 12, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas binatang-binatang Elohim. Dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan Jadi Lucifer diusir dari surga karena ingin disembah sama seperti Tuhan disembah.
Itu asal muasal kenapa Lucifer dihukum, diusir dari surga. Karena dia ingin sama seperti Tuhan. Karena dia melihat bagaimana Tuhan disembah oleh semua umat manusia. Dia ingin juga disembah. Akhirnya dia diusir. Ini yang terjadi di dalam kekekalan itu. Jadi pokok permasalahannya adalah penyembahan. Pokok permasalahannya adalah penyembahan. Coba lihat yang terjadi setelah Lucifer jatuh ke dunia. Dibuatlah manusia fokus untuk menyembah Lucifer. Dan manusia yang terakhir yang harus Lucifer taklukkan untuk menyembah dia adalah siapa? Yesus. Betul. Mari kita baca ayat yang ke-8. Matius 4 ayat ke-8. 1, 2, 3. Iblis pun membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia serta kemuliaannya. Dan ia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Saya baca dulu ayat 9 ya. Dan ia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya baca. Dan ia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yang percaya katakan amin. Oke, karena pernah saya posting, saya kirim juga di grup, saya munculkan hanya ayat 9. Siapa yang menyembahku, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Yes, amin, 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 amin. Dia tidak tahu yang ngomong ini setan. Kalau baca firman, bacalah satu perikop, pasti ada jawabannya di sana. Katakan amin. Jadi saudara harus menjawab seperti Yesus menjawab. Ingat, permasalahannya adalah penyembahan. Iblis ingin menaklukkan Yesus dengan cara, Yesus sembahlah saya. Maka semua yang sudah saya perlihatkan ini, itu adalah milik saya. Dan semua itu ketika engkau menyembah aku, maka akan aku berikan kepadamu. Karena itu tidak salah banyak orang datang ke Gunung Kawi, banyak orang datang kemanapun hanya untuk menyembah si jahat itu dengan tujuan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ayat selanjutnya. Maka Yesus berkata kepadanya, enyahlah, sebab ada tertulis. Jadi jawabannya enyah. Jadi kalau ada yang posting seperti itu saudara, jangan jawab amin. Jawab ini. Enyahlah hai setan gitu. Iya kan, Yesus mengajarkan cara menjawabnya. Nanti pasti orang yang memposting itu ngomong kepada saudara, pinter. Tapi saudara yang jawab amin, dikatakan apalagi ada yang menjawab lagi. Lulusan S2 teolog, aduh Tuhan datanglah. Enyahlah setan. Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu. Dan hanya kepadanya lah engkau harus beribadah. Semua agama diciptakan untuk menyembah yang dia percayai. Semua agama menyembah yang dia percayai. Dan kita akan seperti siapa yang kita sembah. Sekali lagi. Kita akan seperti siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Yesus, Yesus itu penuh kasih, maka pengikutnya seperti Yesus penuh kasih. Karena Yesus itu mengampuni, berkorban, maka pengikutnya diajari mengampuni, berkorban. Jadi kita seperti siapa yang kita sembah. Nah kalau yang kita sembah itu sukanya menghalalkan semua darah manusia, maka tidak salah, tidak takut kalau mereka juga membunuh manusia yang tidak seiman. Karena apa? Karena yang mereka sembah itu seperti itu. Bukan karakternya, tapi itu adalah karakter yang mereka sembah. Sekali lagi, kita akan seperti siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah, saya pernah mendengar satu kisah keluarga
Dia datang ke tempat, nah di mana tempat itu akan memberikan dia kekayaan, tapi yang diminta adalah salah satu dari anaknya ini harus menjadi tumbal, entah gila lah, entah stres lah, entah apalah, pokoknya menjadi tumbal gitu. Entah masa depannya tidak bahagia, benar-benar rusak gitu. Jadi karena yang dia sembah itu, yang dia datangi itu minta nyawa, maka hidupnya akan mencari siapa yang harus dia korbankan. Jadi kalau iblis yang disembah, maka yang di hidupnya akan seperti iblis. Dan iblis itu tidak ada ceritanya, kalau itu saudara, janganlah datang ke dukun, ke gunung kawi, ke paranormal, ke kuburan. Jangan minta kesembuhan di sana, jangan minta pertolongan di sana. Ingat, dari muasalnya iblis itu tidak pernah memberi yang baik. Dia adalah perancang yang ahli untuk merancangkan, dan pasti rancangannya itu kepada manusia yang mengikutinya hancur, rusak, dan berantakan. Jadi siapapun yang meminta pelaris, meminta kesehatan, mungkin saat itu bisa saja sembuh, bisa saja diberkati, tapi sesaat akan tiba waktunya dia akan menagih, dan tagihannya itu jauh lebih besar dari apa yang diberikan. Diberikannya cuma sentuil, tapi yang ditagihnya adalah selangit. Kita yang kita berikan kepada Tuhan, ia pun persepuluhan kita, ia pun taburan kita, yang kita berikan adalah setuil kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberikannya, seisi surga diberikan kepada kita, katakan amin. Berbeda, Tuhan memberi, dia benar-benar memberi, seperti Bapa memberi ke anaknya, tujuannya supaya apa yang diberi, masa depan anaknya itu bahagia dan sukses. Jadi tujuan utama tanda 66 adalah untuk memaksa umat manusia menyembah iblis. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk memaksa umat manusia menyembah si setan itu. Di Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Malaikat pertama, ini saya simpulkan ya, teksnya enggak seperti ini, saya simpulkan. Malaikat pertama menyatakan bahwa penduduk bumi harus takut, dan itu malaikat pertama, ada 3 malaikat yang datang. Malaikat yang ketiga dikatakan, malaikat ketiga mengulangi bahwa siapapun yang menyembah binatang itu akan mendatangkan murka. Sekali, terus diulang. Jadi sudah jelas apa yang menjadi permasalahannya. Ini tentang penyembahan. Siapa yang harus disembah? Di akhir zaman itu akan terjadi tanda literal yang akan ada di dahi dan di tangan kanan yang menandakan siapa yang mereka sembah. Jadi tanda itu menandakan siapa yang mereka sembah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau saudara divaksin, apakah itu menjadi tanda bahwa saudara sedang menyembah Tuhan? Atau saudara sedang menyembah iblis? Kalau saudara sudah divaksin, tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya untuk semakin fokus kepada Tuhan atau fokus kepada iblis? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kesehatan. Oke? Supaya saudara bijak. Karena Wahyu berkata harus bijak untuk menghadapi ini semua. Sekarang scan. Tidak lagi pakai QR yang ada di handphone saudara. Bahkan dari dulu kalau masuk kantor itu pakai sidik jari. Sekarang teknologi ke depan itu bukan lagi ke kantor, kemana-mana. Scan tangan, scan wajah. Kalau di kantornya Pak Erwin pakai wajah ya. Bu Yanti nggak takut Pak Erwin itu antikris.
Orang Kristen yang tidak memahami ini akan menolak teknologi itu. Padahal sekarang handphone saudara kan sudah canggih, toh. Pakai jari tangan lagi. Saya kalau sama anak saya bilang, Petrus PN, hidup. Kok hidup, Pak? Dia bilang. Padahal kan tangan saya di belakang, toh. Dia ulangi anak saya, toh. Petrus PN. Petrus, dia gitu. Enggak nyala-nyala. Harus dengan lembut, sayang, saya bilang. Padahal di belakang sudah saya sentuh. Petrus PN. Wih. Masa model kekristenan kita model anak-anak? Yang gampang sekali diombang-ambingkan pengajaran oleh yang tidak punya basic di dalam firman Tuhan. Saya untuk mempelajari ini, membawa ini kepada saudara, saya belajari seringan mungkin supaya bisa memahami. Saya baca mulai dari pasal 1 sampai yang terakhir pasal 21, 22 ada enggak? 21 kalau enggak salah. Itu saya ulang. Jadi tujuannya bukan masalah teknologi. Tujuannya adalah teknologi itu tujuannya untuk apa? Saya dulu waktu parkir itu loh, kan harus dulu kan bayar, sekarang kan pakai e-tol kan. Saya enggak mau. Saya mau rohani banget gitu. Dan tiba di mana pintu itu harus pakai e-tol semua. Saya enggak bisa keluar. Masa saya berkata, Tuhan jemputlah saya, semuanya ini antikris Tuhan. Sekarang sudah saya pakai. Banyak orang percaya yang tidak mau divaksin. Karena apa? Karena antikris. 666 itu. Ingat, yang terpenting adalah tujuannya. Yesus berkata, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Katakan amin. Saudara bekerja, saudara mengajar, saudara melayani, apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Maka semuanya itu adalah baik di mata Tuhan. Tapi jika kita melakukannya untuk si setan, maka apapun yang kita lakukan itu salah. Yang terpenting adalah tujuan. Jadi saudara ingat, yang terpenting adalah tujuan. Apakah waktu saudara divaksin, saudara tiba-tiba langsung bersemangat beribadah atau semangat menyembah Tuhan? Tidak ada hubungannya. Atau tiba-tiba saudara waktu divaksin, tiba-tiba saudara lupa siapa itu Yesus Kristus. Saudara lupa di mana alamat gereja Yes Jakarta. Saudara lupa siapa nama gembalanya. Saudara lupa jam ibadahnya. Apakah demikian? Kalau tidak ada hubungannya, saudara jangan kita jangan membawa itu kepada antikris. Karena waktu pemimpinnya datang, maka pemimpin inilah yang akan menyatukan semua golongan yang membenci Kristus. Golongan Yahudi kah? Golongan agama sepupu kita kah? Pokoknya siapa yang membenci Yesus, mereka akan dikumpulkan sedemikian rupa. Dan kumpulan itu tidak terhitung jumlahnya. Dan mereka akan menciptakan teknologi. Di mana teknologi itu yang membuat semua transaksi harus lewat teknologi itu. Dan untuk mendapatkan teknologi itu harus menyembah iblis. Tujuannya adalah penyembahan kepada iblis. Saudara tidak usah berdebat tentang vaksin. Orang yang tidak mau terima Yesus Kristus, menolak Yesus, itu sudah pasti antikris. Jadi saudara jangan berpikir kapan antikris datang. Sudah ada di mana-mana. Kanan kiri kita sudah ada. Yang belum muncul adalah pemimpin mereka yang akan mengumpulkan itu. Kalau itu muncul, maka
satu kepemimpinan, satu ekonomi, dan satu agama, yaitu agama penyembahan kepada Satan. Itu satu agama. Satu agama, agama penyembahan kepada Satan. Satu ekonomi, di mana ekonomi ini akan berputar bagi orang yang memiliki tanda itu. Siapa yang memiliki tanda itu? Mereka yang benar-benar sudah percaya, sudah yakin bahwa Satan itu adalah Tuhan. Karena mereka percaya kepada tanda-tanda itu. Di akhir zaman orang tidak lagi mencari kebenaran. Di akhir zaman orang mencari mujizat. Dia mencari kesembuhan, dia mencari pemulihan, dia mencari berkat. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan, yang mati pun setan bangkitkan. Yang sakit parah, yang mustahil disembuhkan manusia akan disembuhkan. Yang miskin diperkaya. Sulit untuk membedakan mana mujizat Tuhan, mana mujizat dari setan. Dan orang-orang yang tujuannya adalah mencari mujizat, berkat-berkat. Orang-orang model seperti inilah yang akan menjadi pengikut setan. Tidak penting, Pak. Yang penting adalah saya bisa belanja, saya bisa makan, mau siapa yang saya sembah. Yang terpenting adalah keluarga saya happy. Saya bersyukur, saudara, di tengah COVID, keadaan begitu menekan, saudara tidak datang ke tempat yang salah. Saudara datang beribadah. Saudara menyembah Tuhan. Kesimpulannya, tanda binatang itu belum tiba. Belum dikasih tandanya. Jadi saudara jangan takut karena teknologi scan wajah, scan tangan itu nanti itu sudah menjadi umum untuk menjadi kehidupan sehari-hari, perputaran ekonomi. Tapi untuk menjadi itu tanda atau standarnya pengikut setan itu belum. Tetapi masalah utama yang merupakan pernyataan tentang penyembahan sudah dimulai. Pemain musik boleh maju ke depan. Jadi sikap saudara biarlah seperti Yosua berkata, sikap iman kita seperti ini. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Orang lain, 1, 2, 3. Itu yang menjadi sikap saudara, apapun yang terjadi. Kita bersama keluarga berkata, orang lain di dunia ini menyembah dewa lain. Tetapi untuk aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Yesus Kristus. Tetapi untuk aku dan seisi rumahku, kami akan memuji Yesus. Tetapi untuk aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Yesus. Katakan amin. Tuhan berusaha menempati hati kita. Supaya hati kita ini, hidup kita difokuskan menyembah Tuhan. Dan si iblis juga mencontoh itu, berusaha menempati hati manusia. Supaya penyembahan itu diberikan kepada iblis. Lihat waktu umat Tuhan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu kemuliaan Tuhan terjadi. Waktu Rasul Paulus di penjara, dia memuji menyembah Tuhan. Sesuatu terjadi. Waktu perempuan perdarahan itu dia sujud menyembah, menjamah jubah Yesus. Sesuatu terjadi. Perempuan Serofenia yang tidak mengenal ajaran Yahudi tapi dia sujud menyembah Yesus. Yesus langsung berkata, iman seperti ini
pendosa Sakeus. Waktu dia datang dan menyembah Tuhan, mengajak Yesus datang ke rumahnya, sesuatu terjadi. Jadi antikris itu berbicara tentang siapa yang akan disembah. Jika teknologi hanya untuk membuat saudara sehat, supaya saudara bisa beraktivitas, janganlah ditolak. Tapi kalau sudah mengganggu iman saudara, membatasi saudara untuk beribadah, membatasi saudara untuk datang kepada Tuhan, ini perlu dengan radikal berkata, seperti Yosua berkata, seumur hidupku kami melayani, memuji, menyembah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Dan pada akhir zaman ini, kapan akhir zaman kita tidak tahu. Mulai dari rasul-rasul berkata sudah dekat. Karena memang di dalam kekekalan tidak ada waktu. Jadi di dalam kekekalan itu memang sudah dekat. Oleh karena kemurahan Tuhan, sama-sama angkat pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Dulu waktu awal dimulainya kartu kredit, orang berkata itu tanda antikris. Setiap teknologi yang muncul, orang Kristen selalu menghubungkan itu kepada antikris. Mulai dari kartu kredit, itu dikatakan antikris. Apakah kita menjadi orang Kristen yang tidak mengikuti teknologi? Maka itu akan menjadi orang Kristen yang tinggal di pegunungan. Justru Tuhan berkata, semuanya harus kita taklukkan. Teknologi, orang Kristen harus lebih canggih, harus menguasai teknologi. Sekarang orang kaya, pemerintah memberikan statement seperti ini. Siapa yang menguasai teknologi? Dunia ada di dalam tangannya. Apakah kita menghindar dari itu? Apakah kita menyerahkan itu kepada si iblis dan pengikutnya? Justru anak Tuhan harus berkarya di sana. Supaya lewat teknologi, Injil diberitakan di mana-mana. Sekarang muncul teknologi meta church. Saya melihat itu ada aliran tertentu yang menganggap itu adalah antikris lagi. Beneran, itu dianggap antikris meta church itu. Semua sesuatu yang baru selalu dihubungkan dengan antikris. Padahal Tuhan berkata, yang terpenting adalah apapun yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan untuk Tuhan. Saudara duduk, saudara bekerja, saudara beribadah, semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Ku sembah
Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku selamanya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajar bagiku. Sembah, sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku selamanya Kau hebat bagiku. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini dari awal. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku. Jemaat-Mu menyembah Yesus selamanya. Selamanya kami memuji Yesus. Selamanya kami melayani Yesus. Selamanya kami menyembah Yesus. Sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku selamanya. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku. Yesus pusat penyembahan kami. Yesus pusat penyembahan kami. Yes. Semua angkat tanganmu, angkat wajahmu. Ku sembah Kau Yesus. Yes. Ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajar. Mari ada kuasa di dalam penyembahan. Biarlah kuasa Tuhan turun atas kami. Yes. Yesus, ku mengangkat wajahku selamanya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Yesus, sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat. Sembah Yesus, mari yang ada di rumah sembah Yesus. Biarlah bersama keluargamu menyembah Yesus. Mari semua kita menyembah Yesus. Sembah Dia, sembah.
Apakah ekonomimu sedang tergoncang? Apakah kesehatanmu sedang tergoncang? Apakah pekerjaanmu sedang tergoncang? Ambil sikap iman dengan berkata, selamanya kami menyembah Yesus. Selamanya kami menyembah Yesua HaMasiah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Peperangan sudah mulai terjadi. Jangan tinggalkan Tuhan. Yesus berkata, pada akhir zaman kerajaan akan melawan kerajaan. Raja akan melawan raja. Akan terjadi peperangan, deru perang di mana-mana. Akan terjadi gempa, akan terjadi bencana di mana-mana. Yesus berkata, jangan takut. Itu adalah permulaan dari segala sesuatu. Saudara yang percaya di dalam Yesus, Yesus berkata, sebelum hal itu terjadi, maka akan terjadi rapture, akan terjadi pengangkatan, di mana Rasul Yohanes melihat ada begitu banyak orang menyembah Yahweh, menyembah Yesua di surga, dan orang itu tidak terhitung jumlahnya. Dia melihat itu dari segala suku, bangsa, bahasa berkumpul. Siapakah orang itu? Mereka yang sudah rapture, yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, yang tidak masuk ke masa 3,5 tahun, masa antikris. Jadi jika hidupmu digoncangkan hari-hari ini, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Layanilah Tuhan. Justru kita melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Mari sama-sama katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. I have decided. Dengan iman katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back. come on, No turning come on, back. gereja Tuhan. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need
kasih Yesus. Teknologi apapun yang sedang terjadi, selagi itu kami fokus menyembah Yesus Kristus, kami akan lewati bersama Yesus. Tidak ada hari-hari yang akan kami lewati tanpa Yesus. Hidup kami, pekerjaan kami melayani Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya sementara kami tadi fokus memuji menyembah-Mu, jemaat-Mu alami pemulihan, alami mujizat, alami pertolongan. Karena Yesus yang kami sembah, baik yang ada di rumah, yang bergabung lewat Zoom, semuanya alami berkat yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami berikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Lalu salahkah kami mendoakannya? Kami juga nggak bilang saya bisa. Kami selalu bilang Yesus bisa. Percaya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kau nggak usah percaya hamba-hamba Tuhan. Kau percaya Yesus Kristus Tuhan saja. Dia bisa pakai siapa saja. Dia juga bisa pakai doamu. Dan untuk itu Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya sudah disembuhkan. Yes. Tanamkan dalam rohmu. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 21 Maret 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Gilbert Lumoindong. Kirimkan permohonan doa saudara dan kesaksian di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Yesua Hamasya, bless you. YHS Meta Church, sebuah terobosan. Gereja YHS kini hadir di dunia Metaverse melalui YHS Meta Church yang dimulai pada tanggal 6 Maret 2022. Mari bersiap memasuki era virtual yang baru dengan mengakses Artspace VR di browser Anda. Saudara dapat beribadah dan berinteraksi di dunia YHS Meta Church setiap hari Minggu jam 11 sampai 14 waktu Indonesia Barat untuk Indonesian Service atau ibadah berbahasa Indonesia, dan jam 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat untuk English Service atau ibadah berbahasa Inggris. Persiapkan diri Anda untuk memasuki era baru. Yesua Hamasya, bless you.
itu tadi IHS News untuk minggu ini. Dan kami juga ingin menyambut Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja IHS. Apakah ada? Boleh melambaikan tangan atau bangkit berdiri. Dipersilahkan Ibu untuk bangkit berdiri. Selamat datang di gereja IHS Jakarta. Kita beri tepuk tangan untuk jemaat yang baru hadir. Minggu depan masih ada lagi. Halo bro yang ada di belakang sana. Minggu depan datang lagi. Kita ada ibadah di sini setiap hari Minggu jam 10 pagi dan juga ada ibadah online Family Blessing setiap hari Selasa jam 7 malam. Demikian, saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita kembali naikkan pujian kita, Pembuat Mujizat. Mari sama-sama katakan di dalam kelemahanku. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kembali dengan imanmu, sama-sama katakan, Lord Jesus. Ini seruan kami Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantangan kami Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari lebih lagi kita mau naikkan, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan berkat dari Bapa Yahweh, penuh kasih karunia dari Yesua HaMasiah, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah pada hari ini melalui Zoom. Bapak Aldrin, Ibu Desi, Dr. Joe, Erika, Ibu Eva, Ibu Fani dan keluarga, Friska Marisa Putri, Anggi dan Diki, Grace, Hilda, Jericho Sinaga, Lexi Leong, Ibu Lili Susinto, Markus, Ibu Ripka, Ibu Sinta Wong, Tirza, Pak Arnold, dan semua yang hadir secara onsite pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, diberkatilah studimu, pekerjaanmu, pelayananmu, semua yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluar masuk. Kau akan selalu diberikan Tuhan berkat melimpah-limpah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Mari yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.